Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa Surgawi yang kami kasihi, yang kami cintai, dan kami ada dan kami masih bersisa hidup. Semua karena Engkau, kebaikan yang Kau berikan kami tidak sia-siakan. Kami mengutamakan Engkau dia segala-galanya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu, sekalipun singkat tapi firman jadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan lembutkan hati kami sehingga butir firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Allah 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-40. Tapi saya bagi dua bagian. Ayat pertama sampai ayat 30, besok ayat 31 sampai ayat 40. 1 Korintus 7 ayat 17 sampai ayat 30. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha mengadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu yang dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Karena janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang ada baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tapi orang-orang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku akan mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Kali itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah mereka tidak beristri. Ayat 30. Dan orang-orang yang menangis seolah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Puji. Suatu nasihat yang sangat baik yang disampaikan Paulus kepada sidang di Korintus, dan firman ini juga disampaikan kepada kita semua yang mengerti. Mengapa? Firman Allah katakan pada ayat 22 dan ayat 23.
Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang yang bebas yang dipanggil Kristus ada hambanya. Kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Jadi janganlah kamu menjadi hamba manusia. Firman Tuhan mengingatkan, jangan kita menjadi hamba manusia dan tanda kutip dalam pelayanan. Kita kerja di dunia atau di perusahaan atau sesuatu, di guru apapun, kita jadi hamba manusia. Tunduk pada pimpinan kita, tunduk pada atasan kita, sebab status kita hamba. Tapi kita hari ini Tuhan akan bicara hal yang mati, karena ini duniawi, tetapi bicara hal-hal yang rohani. Jadi kalau kita menjadi hamba Kristus, kalau kita jadi hamba Kristus, kita bukan hamba manusia. Kenapa? Sebab Alkitab manusia pada ayat 2, kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Jadi kita jadi hamba Kristus karena kita dibeli dan harga telah lunas dibayar, bukan kredit. Ingat, bukan kredit, bukan kredit, lunas melalui di kayu salib, melalui darah yang suci, darah yang agung. Ingat, sekali lagi, saudara bukan dibeli dengan kredit 15 tahun, 20 tahun, tidak, tapi cash keras. Cash keras. Bayar langsung dapat mobil, bayar dapat budak. Nggak tunggu besok atau lusa, itu detik juga. Mulai apa? Darah. Firman Allah katakan dan 1 Petrus, kita dibeli, tebus bukan oleh emas dan perak, tapi darah Kristus, sehingga akan menjadi milik atau menjadi hamba Kristus, bukan hamba manusia. Kalau saudara menempatkan diri sebagai hamba manusia, saudara salah. Kenapa? Kita akan tunduk pada hamba manusia. Apa yang dipintakan belum tentu betul. Tapi kalau kita mau tunduk mendapatkan diri sebagai hamba Allah, kita akan tunduk pada pimpinan Roh Kudus yang memimpin kita menuju kebenaran. Dan Roh Kudus tidak pernah salah. Roh Kudus tidak pernah salah, sebab firman Allah, dia membimbing kita, dia mengajar kita, dia memberikan mata rohani kita, dia membukakan mata pengertian kita. Roh Kudus, izinkan Roh Kudus berkarya di hidup kita. Kalau kita menjadi hamba manusia, manusia yang akan mengatur kita, atau daging yang mengatur kita. Karena manusia atau majikan kita pasti memakai kita ada keuntungan, yang mencari untung dalam diri kita. Tapi kalau kita menjadi hamba Kristus, berarti Tuhan tidak mencari untung dalam hidup kita, tapi yang Tuhan mau kita tunduk dan taat akan perintah Dia atau Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, kalau hari ini saudara bahkan hidup dan jadi hamba Kristus, tunduk, mau mengadakan mesbah, warga mesbah, tanpa ada pendudukan diri pada firman, tanpa pendudukan pada ada sebagai hamba Kristus, sulit kita mau adakan doa pagi, apa mesbah keluarga. Sebabnya kita kata aku hamba manusia, harus kerja tanpa terlambat dan segala-galanya. Ingat, bukankah waktu kita bisa atur? Bukankah waktu kita bisa atur? Mesti jam berangkat jam 5, setengah 5 kita sudah mengadakan doa. Bisa setengah jam, seberapa jam, tergantung waktu. Daripada prinsipnya kita bisa mengatur waktu. Sebab kita hamba Kristus, bukan hamba manusia. Makanya pada ayat yang ke-22, sebab Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hamba Kristus. Kita dipanggil menjadi hamba Kristus, bukan hamba manusia.
kita bekerja di dunia, ya hamba manusia. Kalau kita melayani Dia, kita mau hati manja, hati hidup lebih melon sebagai anak Allah. Ya, Roma 8. Mau tidak mau, hidup kita harus tunduk kepada Kristus. Supaya hidup ini berkembang. Kita tunduk, kita menempatkan diri dalam kerendahan hati, tunduk. Supaya pada pagi hari kita usaha membuat mesbah keluarga pribadi. Nanti kan hasil Dia sebagai majikan kita, Dia kaya raya, emas, perak, dan tangan Dia. Ingat Hagai 29. Ingat emas berubah pada saat bumi dan sisi. Dia akan cukupi sesuatu. Dia akan limpahkan. Dia akan buka jalan buat saudara. Dia akan menyelesaikan persoalan saudara yang sulit. Karena saudara menempatkan sebagai hamba Allah. Kalau kita menjadi hamba manusia, majikan kita juga memperhatikan apalagi hamba Allah. Dia mencium segala-galanya, semua, dan maka kita biasakan hidup ini merendahkan diri bahwa kaki Tuhan menjadi hamba-hamba khusus yang kapan kita mulai buat mesbah. Kita hidup dengan waktu. Nanti hasilnya saudara ketika mau tunduk, Dia juga Allah yang peduli. Dia juga Allah yang tidak mau berhutang. Dia Allah yang tidak mau merugikan saudara. Dia tidak akan mau membangkrutkan saudara karena saudara utamakan Dia. Amin. Terima kasih Tuhan buat pengertian firman. Kami bukan hamba manusia, tapi hamba Allah. Ya, kami menurut atas bintang Allah. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Apa yang kebutuhan kami cukupkan. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami, usaha kami, pabrik kami, semua kebutuhan. Kembali kami besok pagi, tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para rawat, para TNI, para Polri. Mereka hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan. Tahun politik tetap Kau pelihara negara kami, Indonesia. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.